Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Saiful Jamil bin Haji Tubagus MKW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama yang diketahuinya atau patut diduganya belum dewasa. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Hanya berselang 1 hari setelah Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis terhadap SJ, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara mengejutkan melakukan operasi tangkap tangan diduga kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan kuasa hukum SJ. Operasi tangkap tangan tersebut dilakukan di salah satu tempat di kawasan Jakarta Utara sekitar pukul 10.30 Rabu pagi kemarin. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kabarnya KPK juga mengamankan uang yang diduga senilai 350 juta rupiah. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif membenarkan operasi tangkap tangan tersebut. Meski masih enggan memberi rincian, namun operasi tangkap tangan kemarin itu diduga untuk mempengaruhi putusan dalam sidang kasus SJ. Kita belum tahu detailnya karena belum kita gelar ya, karena kami habis dari DPR langsung sini, tapi bahwa benar OTT itu ya. Tetapi siapa-siapa yang terlibat sampai sekarang kami belum tahu. Dengar-dengar sih ada kasus yang berhubungan dengan penyuap ya, yang berhubungan dengan kasus seorang entertainer. Jumlahnya belum tahu semuanya karena kami belum, ya kalian lihatlah, saya dari DPR untuk acara ini besok pagi insya Allah akan ada gelar perkara ya Mbak Yaya. Ya besok pagi setelah mungkin menjelang siang akan ada pertemuan khusus. Saya untuk hal yang itu saya tidak tahu karena belum dapat kabar. Saya baru pulang dari Kupang. Oh begitu. Yang pasti saya tidak tahu dan saya tidak pernah dikasih tahu, jadi saya tidak terlibat sama sekali. Kabar mengejutkan tentang operasi tangkap tangan KPK ini juga telah sampai ke telinga Nazarudin, salah satu kuasa hukum SJ. Meski mengaku tak terlibat dan tak tahu menau soal perkara itu, Nazarudin memberi keterangan jika salah seorang kakak Saiful Jamil berinisial S juga ikut diamankan oleh KPK. Rencananya, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan gelar perkara. Saya dapat kabarnya cuma tadi aja dari kakaknya Saiful Jamil, Samsul. Oh kabarnya gimana itu Bang? Ya katanya Samsul, benar yang ternyata sudah keluar duluan di media. Oh Samsul di Ciduk KPK. Ya. Itu bersama tim panitera yang sidang kemarin itu? Nah itu belum pasti. Ya kami mendengar belum saatnya kami bagi dari saatnya kami informasi itu kami pelajari dengan serius dan mudah-mudahan setelah akan ditangani. Belum kami bisa sampaikan. Mohon maaf, masih terlalu pagi. Siapa yang mereka? Ya Pak, ya tapi maksudnya ya udah sedang melakukan pengkajian. Pelajarilah, sedang kami pelajari. Tidak usah melakukan hal-hal yang penyimpangan, ya. Kalau kita dengar sekarang terbukti, ya, apa yang dilakukan oleh yang kita dengar berinisial S itu, ya, nah atau kakaknya SJ katanya, ya, lah kenapa harus melakukan demikian? Kalau memang selalu mereka bertahan SJ itu tidak bersalah, kenapa harus melakukan? Dari siapa dan untuk apa uang yang diduga senilai 350 juta rupiah tersebut hingga sekarang masih didalami KPK. Yang jelas sebelum kasus ini menghentak publik, pihak SJ ternyata juga pernah menyambangi keluarga DS untuk melakukan perdamaian. Menurut pengakuan DS yang juga memperdengarkan isi rekaman pertemuan itu, pihak SJ juga menawarkan sejumlah nominal uang. Dia datang kemari, minta informasi tentang masalah sultan dari ke saya. Ya saya udah bicara apa lagi. Tapi kemudian ya yang mengganggu saya diminta sewaktu-waktu untuk
memberikan pernyataan. Untuk isi rekaman ini, jadi pihak SJ itu intinya minta data-data saya, tapi yang tidak valid, yang bukan 98, yang 96. Iya, pernah datang ke keluarga yang di kampung, cuman yang datang bapak itu menceritakan ke saya bahwa ada pengacaranya SJ dan kakaknya SJ datang ke kampung di rumah itu menawarkan untuk perdamaian. Berupa nominal berapa saya nggak tahu. Uang lah ya, kita bilang uang kerohiman atau uang keprihatinan atau uang apa namanya itu sah-sah saja. Artinya kalau uang itu diberikan kepada keluarganya DS ataupun DS itu saya pikir sah-sah, tidak ada yang melarang itu. Itu supaya memang mungkin keluarga DS bisa mau memaafkan Saiful Jamil ataupun mencabut persoalan itu. Tapi kan ternyata ya keluarga DS tetap pada prinsipnya supaya perkara ini jalan. Seiring operasi tangkap tangan KPK kemarin itu, sejumlah pihak termasuk DS beserta kuasa hukumnya mempertanyakan putusan majelis hakim. Seperti diketahui, SJ yang dituntut jaksa 7 tahun penjara serta denda sebesar 100 juta rupiah hanya divonis oleh majelis hakim selama 3 tahun penjara. Padahal jika mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka hukuman minimal itu seharusnya 5 tahun penjara. Lantas bagaimana dengan putusan pengadilan yang telah memvonis SJ selama 3 tahun penjara? Adakah pengaruh operasi tangkap tangan ini terhadap putusan pengadilan? Majelis hakim memutus dengan pasal 292 KUHP. Artinya Undang-Undang Perlindungan Anak ini yang sedang digalak-galakkan diabaikan begitu saja. Padahal kita sama-sama mendengar amar putusannya berbunyi ya bahwa terbukti terdakwa Saiful Jamil bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur atau anak yang belum dewasa. Buntut-buntutnya tadi kita dengar, semua pun masyarakat tahu dan mengikuti perkembangan di media cetak dan media TV, bahwa panitranya dengan kuasa hukumnya dengan salah satu keluarga Saiful Jamil kena OTT, artinya kena operasi tangkap tangan oleh KPK. Nah artinya ini kan tidak bersih, artinya keputusan hakim dalam memutus itu ada sesuatu, karena memang itu sudah diputus. Memang nanti kasus ini adalah kasus penyuapan, tinggal memang itu tadi apakah berhenti di panitera atau memang ini juga ada pesanan dari majelis hakim. Itu bonus, kita tidak tahu, biarlah penyidik KPK yang menjelaskan nanti siapa pemesan uang ini dan uang siapa dan untuk apa, apakah juga ada pengaruhnya untuk mempengaruhi keputusan. Dalam segmen Was-Was selanjutnya, seperti apa suasana sidang perdana Jessica Kumala Wongso, terdakwa pembunuh Wayan Mirna Salihin? Benarkah pihak Jessica keberatan terhadap dakwaan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati?